Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fatahil alim alladzi arsyada wa nasafahu min ibadihi li ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bi sulfa'il azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan 'ain. Alhamdulillah di siang hari ini kita kembali bisa bertemu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum, para nabi-nabi dan rasul ini adalah ismah atau maksum. Kasairil malaikah, seperti malaikat. Maksudnya adalah hifdzullahi lahum minadz dzambi ma'astihalati wuqu'i. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjaga para nabi-nabi al-anbiya ini, Allah jaga daripada perbuatan dosa ma'astihalati wuqu'i, dan mustahil terjadinya dosa kepada nabi-nabi. Nabi-nabi ini memiliki keistimewaan dibanding manusia biasa kayak kita, adalah terjaga daripada dosa. Kita manusia ini pasti berdosa, pasti sudah. Cuma ada dua macam caranya. Satu, dapat menggawi dosa, tegawi dosa, istighfar. Lalu yang kedua, minta jagakan lawan Allah supaya terhindar daripada dosa, minta jagakan. Nah, apakah ada manusia biasa selain nabi-nabi dan rasul, selain wali Allah Ta'ala yang dijagakan Allah? Ada orang-orang yang dijagakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak mendengar yang kada baik, mendengar menggibah, mendengar macam-macam, timbul kada mendengar, kada jadi. Nah, itu dijagakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat itu bisa potensi menggawi dosa, tapi bisa dijagakan Allah Subhanahu wa taala. Kada jadi nanti yang aneh-aneh. Itu dijagakan. Kita di Banjarmasin ini macam-macam. Ada orang pengajian, ada orang perjalanan, ada yang maksiat-maksiat. Bila kita berjalanan di kota Banjarmasin ini, kada terlihat yang maksiat-maksiat, lawan kita kada tahu, berarti dijagakan Allah Subhanahu wa taala. Kada tahu kita. Nah, yajibu ala kulli mukallafin ayyataqida annal anbiya war rusul alaihim assalatu wassalam ma'zumun. Jadi wajib bagi kita percaya dan meyakini nabi-nabi dan rasul itu kada menggawi dosa. Kama annal malaikata ma'sumun, seperti malaikat itu terjaga juga kada menggawi dosa. Yang menggawi dosa ini manusia, dawan jin. Itu nabi-nabi, malaikat kada menggawi dosa. Malaikat bang, kenapa kada menggawi dosa? Karena malaikat kada ada bisi nafsu, akal aja, beribadah aja. Kita nih jadi uyuh, sembahyang rasa uyuh, sembahyang bisa ngantuk, itu karena nafsu. Malaikat kada ada nafsu. Jadi malaikat ini misalnya Allah suruh sujud belawasan, kada ada uyuh. Suanu rokok belawasan, kada ada uyuh. Nah, itu malaikat. Dan malaikat terjaga dari dosa. Makanya orang yang menuntut ilmu ini didoakan malaikat. Orang yang menuntut ilmu didoakan ikan-ikan di laut. Orang yang menuntut ilmu, malaikat hamparkan sayapnya karena menghormati orang yang menuntut ilmu. Fahum munazzahuna 'anil wuqu'i fil ma'asi. Jadi nabi-nabi ini terjaga daripada menggawi dosa. Kada mungkin
nabi-nabi itu menggawe dosa. Ini lagi rame bila nyepian ketujuh udak media sosial lagi rame, ada setengah artis menyembati Nabi Muhammad manu miras abu teh orang itu. Sebujurnya mungkin lah itu kada mungkin mustahil Nabi ini menggawe dosa, menggawe yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kada mungkin. Fala yatrukuna wajiban. Nabi-nabi ini kada mungkin meninggalkan yang wajib. Jadi maksiat itu ada dua caranya. Maksiat yang paling masyhur, yang paling terkenal di wadah kita ngarannya maksiat menggawe dosa. Itu ahli maksiat menggawe dosa. Padahal yang ngarannya maksiat ada dua jalan. Satu, menggawe maksiat, menggawe yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ini yang banyak kada sadar, meninggalkan kewajiban. Ini juga termasuk maksiat. Kewajiban yang Allah berikan, kewajiban yang sudah ditetapkan itu ditinggalkan, itu termasuk maksiat. Nabi-nabi fala yatrukuna wajiban. Nabi-nabi itu kada mungkin meninggalkan yang wajib. Nabi-nabi misalnya Nabi Muhammad tertinggal kadang sembahyang asar, kada mungkin. Kada itu. Tapi pernah lajar Nabi melandau lawan sahabat. Nah, itu teh melandau. Itu melandau memang sudah diatur supaya jadi syariat, supaya jadi hukum bahwasanya bilanya orang kada sengaja melandau, kada apa-apa melandau nih. Langsung sembahyang subuh, benar kada apa-apa. Cuma bilanya melandau setiap hari, nah itu lain. Bilanya ini sekali, rancak sembahyang subuh pas saja. Lalu ada pada suatu hari sembahyang subuh jam 8, kayak apa itu kada dihitung dosa karena kada sengaja. Guring kayak biasa, udah. Masang alarm kayak biasa, sampai kada terbangun, nah itu kada apa-apa. Asal langsung aja. Wala yartakibuna muharraman. Nabi-nabi ini dan Rasul kada mungkin menggawe yang diharamkan. Wala yattasibuna illa bil akhlaqil karimah. Dan nabi-nabi ini juga tidak mungkin bersifat yang kada baik. Nabi-nabi ini pasti bersifat yang al akhlaq al karimah, akhlak yang baik. Nabi Muhammad ini bilanya disambati kada apa-apa sih. Bilanya dicaci diboleh kada apa-apa sih. Asal apa? Asal jangan perkara agama. Nabi Muhammad dimintai apapun sidin bari tarus. Nabi ulun nak minta selendang pian, Nabi bari tarus. Kada pernah Nabi nyambat kada. Bilanya dasar kada bang, kayaknya aja Nabi bahasa. Tapi bilanya masalah agama disambati, nah Nabi sarek. Li'annahum qudwatun hasanah, karena nabi-nabi dan rasul ini adalah qudwatun hasanah, contoh yang baik. Wal mathalul a'la alladhi yattaju ilaihin nas, dan contoh yang terbaik untuk diikuti manusia. Kita nih hidup, siapa yang diumpati? Nah, yang diumpati, yang nyata bujur mengumpati Nabi Muhammad SAW. Kayak apa caranya aja supaya tahu membaca kisah Nabi Muhammad SAW. Cara sidin misalnya guring kayak apa, lalu sembahyang kayak apa, ibadah kayak apa. Nabi Muhammad ini bilanya sembahyang sini jadi imam. Ayatnya waktu sembahyang standar aja, biasa-biasa aja. Yang lawas itu apa sih din? Bilanya sembahyang di rumah, sembahyang tahajud, nah itu lawas sembahyangnya. Ada sahabat Nabi ngarannya Hudzaifah berkisah pernah umpat tahajud di wadah Nabi. Allahu Makanya Nabi membaca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab. Tonton Al-Baqarah amanar Rasulullah juga. Dikira Hudzaifah hendak rokok, sakanya menyampung ulang surah Ali Imran. Kan Al-Baqarah tuh apa ngarannya 3 juz toh? 2 juz setengah lah. Nah, nyambung Ali Imran pulang. Alif lam mim. Allah. Tuntung Ali Imran nyambung pulang Anisa. Tuntung Anisa Al-Maidah. Cucu haus benar. Makanya ujar Imam Busiri apa? Zalam tu sunnata man ahya dzalama ila anistaqat pada ma durra min wa.
aku zalim terhadap orang yang menghidupkan malam, anistakat qadamah yang merasakan sakit di kakinya. Karena bini lawas benar sembahyang malam tuh nah, sampai baca bangkak. Kita tuh baca bangkak bilanya kelawasan berdiri itu, Bapak. Namun wadah kita upacara kelawasan gin, siap dah. Nabi lawas benar sembahyang. Itu kedua hasanah. Kita bangun karena kamu kayak itu paling kada bangun malam kayak itu. Wallahu alladzi tawalla ta'dibahu wa tahdzibahu wa ta'limahu hatta kan ahlan lidzalik. Karena nabi-nabi dan rasul-rasul ini langsung Allah yang melajari sehingga bisa menjadi manusia yang terbaik. Wa mimma yadullu ala ismatihim. Nah, dalil bahwasanya mereka itu maksum, terjaga dari dosa. Jadi nabi-nabi itu maksum. Maksum itu artinya terjaga daripada dosa. Wali-wali Allah Ta'ala itu artinya mahfuz. Mahfuz itu terjaga juga dari dosa. Cuma peringkatnya terendah daripada nabi-nabi dan rasul. Inya peringkat nih sama nabi-nabi ini peringkatnya makin tinggi. Maksum, balanya banyak juga. Wali-wali terendah daripada itu, ngarannya mahfuz, dijaga dari dosa. Balanya tuh orang daripada nabi-nabi. Peringkatnya kayak itu. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Nah, wahum dan nabi-nabi dan rasul-rasul ini apa? Afdalu minal malaikah ala madhhab ilai jumhurul asy'ariyah. Nabi-nabi dan rasul ini lebih afdal daripada malaikat. Kenapa? Dalilnya wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi waktu Nabi Adam alaihissalam hanyar diciptakan, Allah Ta'ala menyuruh apa? Usjudu li Adam. Disuruh malaikat ini sujud lawan Nabi Adam. Fasajadu, maka malaikat pun sujud kepada manusia. Jadi manusia nabi-nabi dan rasul itu lebih afdal daripada malaikat. Kenapa jadi Allah Ta'ala menyuruh sujud lawan Nabi Adam? Amarah bisujudi ta'ziman lahu, untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Walau lam yakun Adam afdala minhum lamma amaru bisujudi lahu. Kalau seandainya Nabi Adam tidak lebih mulia daripada malaikat, kada mungkin disuruh. Jadi apa ya? Berarti taharat manusia kita kah, taharat malaikat kah? Yang jelas nabi-nabi dan rasul itu lebih afdal daripada malaikat. Tapi malaikat ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang kada mungkin berbuat dosa karena tidak memiliki nafsu. Makanya doa malaikat itu makbul. Jadi kita ini kan disunahkan membaca amin waktu ya waladhdallin amin. Nah itu mudah-mudahan amin kita itu timbul lawan amin malaikat. Amin, nanti timbul lawan amin malaikat. Karena bilanya malaikat mendoakan, itu nyaman benar sudah. Malaikat mendoakan itu nyaman benar. Nah, termasuk juga apa? Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'dal anbiya war rusul afdalu min ba'din. Termasuk juga kita meyakini bahwasanya sebagian nabi-nabi ini ada yang lebih afdal daripada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi ini kada sama, ada yang lebih afdal, ada yang tak kurang, ada sama. Dan yang nabi-nabi paling afdal di antara seberat itu ngarannya ada Nabi Ulul Azmi. Nah, ini beberapa orang. Nabi Ulul Azmi ini adalah nabi-nabi yang ujiannya dalam berdakwah itu lebih berat daripada nabi-nabi yang lain. Tauyuh. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini sidin siang malam berdakwah, membawai orang supaya percaya lawan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam. Kita kan usah ngalih jadi Nabi Nuh. Siang malam kita coba menagih orang hutang. Menagih. Bahan ada di mukai, kada disaute. Hanya satu umat semingguan coba yang menagih hutang terus. Kada disauti dah. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah siang malam selama 950 tahun. Lalu benar kita aja mulai Indonesia merdeka sampai ini hanya 77 tahun. Rasa lawas benar. Nabi Nuh 950 tahun. Bahari
sama aja lah 24 jam. Sama ya. 24 jam juga hari-hari saja. Orangnya berapa ikong nang beiman? 80 ikong. Berarti 50 tahun bisa kada dapat seikong-ikong. Masih banyak kan bisa jamaah wakafiah nih menurun beratan. Uyuh benar. Itulah kenapa jadi masuk ulul azmi. Misalnya lagi kayak Nabi Musa alaihissalam termasuk ulul azmi. Kenapa sih termasuk ulul azmi? Umat Bani Israel itu ngalih benar dipadahi ngalih benar. Kan pernah lah kejadian Bani Israel nih disuruh Nabi Musa sumbalih sapi. Jaka langsung aja disuruh menyembelih sapi itu, ayo langsung kami sembelih. Barang aja sapinya apa kan? Sekalinya betakon pulang, sapinya ini nang kayak apa? Betakon pulang. Batu betakon warnanya pulang. Batu betakon jenisnya kayak apa pulang. Timbul ngalih benar karena kebanyakan takut. Lalu disuruh itu sapinya yang warna kuning. Kuningnya kuning cerah. Sapinya kada dipakai gasan behuma, kada dipakai gasan mengangkat kayu. Sapinya ini diharagu dimakani aja, kada diapa-apai, makin kami. Nah umat Nabi Musa alaihissalam dalam ayat itu waktu Nabi Musa membawa berjuang apa? Idhab anta wa rabbuka inna hauna qa'idun. Jadi ujar Nabi Musa membawa umat sidin, mari kita berjuang. Ujar umatnya apa? Idhab anta, kamaja nang tolak warab bukan dan Tuhanmu inna hahuna qaidun, kami duduk aja di sini. Ikam aja nang tulak, pian aja yang tulak, kami di sini aja dudukan. Itulah kenapa jadi Nabi Musa alaihissalam termasuk ulul azmi. Nah, selain itu Bang, siapa lagi? Selain itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga ngalih karena menghadapi Raja Namrud, ngalih benar, dan termasuk Abasidin termasuk yang mengolah patung, ngalih juga sidin menghadapi. Nah ini lalu pulang selain nabi-nabi ulul azminya apalagi wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan yang wajib juga kita i'tiqadkan adalah anna ba'dal malaikah karrusuli minhum afdalu min ghairihim. Malaikat ini ada memiliki tingkatan juga, ada yang afdal, ada yang tak kurang. Nah, Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Allah Ta'ala memilih malaikat, dan paling afdal malaikat ini sayyidul malaikat adalah malaikat Jibril. Paling afdal malaikat itu adalah malaikat Jibril. Malaikat inilah ngalih ngalih kelihatan itu. Tapi bila menyerupai manusia, kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW itu pernah itu melihat rupa malaikat Jibril yang asli, pernah terlihati rupa malaikat Jibril yang asli. Kayak apa sih den? Sayap sidin halar sidin 600 buting. Ayam itu kan 2 buting ya halarnya. Angsa 2 buting, burung 2 buting, burung barangnya burung pipit, burung apa 2 buting. Malaikat Jibril 600 buting. Kenapa jarak itu? Karena malaikat ini memiliki sayap macam-macam. Memiliki sayap yang macam-macam. Paling afdol adalah malaikat Jibril. Kadang malaikat ini menyerupai jadi manusia. Sampai inilah masih menyerupai manusia. Mungkin aja malaikat menyerupai manusia. Waktu Nabi hidup, Sayyidina Umar pernah mengisah waktu kami duduk-duduk ya. Iztala alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Waktu kami duduk-duduk, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waktu kami duduk-duduk lawan Nabi, soalnya ada laki yang datang. Bajunya putih benar, rambutnya hirang. Nah, kenapa jadi aneh? Karena orang ini waktu datang, kadang yang tahunya orangnya ini siapa. Bila orang jauh pasti kelihatan muhafina bedabu, jaka ibarat itu memacul jaket. Itu pun orang jauh. Amun orang Parak kan kada apa-apa. Tapi orang Madinah nang Parak situ kada ada pinandunya. Ini siapa? Soalnya langsung menakuni Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Tuntung betakon, sudah Nabi jawab,
orang tadi bulik lalu dipadahi Nabi kan. Tahulah yang datang tadi siapa? Kada tahu Nabi nang datang tadi adalah malaikat Jibril. Nah, ini bisa menyuruh manusia malaikat itu. Sampai wah inilah bisa jadi kada tahu kita malaikat datang. Nah, itu malaikat. Lalu al mustahilu fi haqqillahi ta'ala wa rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Nah, pertemuan sebelumnya itu kita ada membahas tentang sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat yang wajib bagi Rasul itu ada 4. Nah, lalu selain itu ada ngarannya sifat yang mustahil, artinya lawanan daripada sifat wajib. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi. Jadi mustahil ini adalah sifat lawanan daripada sifat yang wajib. Nah, ini ada 50 macam. Apa-apa gerang? Adam lawanan wujud, ada lawannya tidak ada. Al-hudus lawannya qidam, al-fana lawannya baqa, mumasalah lawannya mukhalafah, adamul qiyam bin nafs diddul qiyam bin nafs sampai habis. Banyak nih, ada 50 sifat. Kalaunya sifat yang wajib itu wajib ada bagi Allah Subhanahu wa taala atau bagi Rasul, maka sifat yang mustahil ini kada mungkin ada. Nah, makanya bilanya di total yang wajib kita ketahui sifat Allah itu ada 20, lawanannya atau mustahilnya ada 20, 40 dah. Yang wajib bagi Nabi ada 4, yang mustahil ada 4, 48. Yang boleh sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala 1, yang sifat jaiz bagi Rasul ada 1. Maka aqaid totalnya seberatan ada 50 macam. 50 macam. Kan yang wajib ada 20, sifat wajib bagi Allah ada 20, yang mustahil ada 20, 40 ada. Sifat wajib bagi Nabi itu ada 44. Yang mustahil bagi Nabi ada 48. Lalu sifat yang jaiz bagi Allah ada 1, yang jaiz bagi Rasul ada 1. Totalnya 50. Jadi paling kada kita modal gasan tahu minimal yang harus kita yakini, yang harus kita pahami 50 sifat ini. Nah, ini semalam sudah kita lewati. Yang jaiz bagi Allah itu ya yang terserah Allah Ta'ala, hanak hujan kah, hanak kada kah, mendung kah, kada kah, itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau jaiz bagi Rasul itu sifat kemanusiaan, yang Nabi bisa makan, bisa guring. Termasuk bilanya pian tahu ini kan lagi rame nih Piala Dunia. Piala Dunia itu pertama kali tahun 1934 Masehi, 1934 Masehi. Pertama kali itu Piala Dunia. Indonesia pernah buat Piala Dunia tahun 1938. Itu amun pian buka berita bahari tahun 2002 itu terjadi pengeboman di Pentagon WTC Amerika Serikat, yang pesawat dirajahkan ke gedung, banyak matian di situ. Nah, waktu itu Islam dicap teroris tahun 2002 tanggal 11 September 2002 itu dicap teroris. Tapi hari ini ngarannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kudrah, kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Hari ini kada disangka-sangka apa yang terjadi. Piala Dunia dilihati orang seluruh dunia. Pembukaan acaranya pakai surah Ar-Rahman. Kada ada yang terbayang. Amun kita acara MTQ dibuka pakai Al-Quran biasa aja. Dasar acara mengaji. Semalam kita tuan rumah MTQ mengaji. Dasar acara mengaji. Ini acara Piala Dunia, main bola wara. Kan ada apa-apa, dasar main bola aja. Sekalinya pembukaannya pakai apa? Surah Ar-Rahman. Seluruh dunia orang melihatnya.
Kayak apa luar biasanya surah Ar-Rahman itu jadi berubah pandangan orang lawan Islam. Yang asalnya Islam itu disambati, wah ini sudah berubah, tahu kekuatan Islam, tahu kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu marahnya yang sifat jais tadi termasuk di terserah Allah taala, hendak ini. Itu Allah mengatur, dan ini juga merupakan sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mustahil hari ini bagi kita itu bisa kejadian. Banjarmasin dia misalnya nang hafal Qur'annya sampai 200.000 ekor. Rata-rata kekanakan di Banjarmasin hafal Qur'an, ada tahu kan? Misalnya di Langgar Wakapiah karena ada tahfiz Qur'annya. Di Langgar Wakapiah karena ada yang sampai hafal 30 juz, banyak mana kekanakannya. Itu Allah matur keberadaan. Nah, lalu yang terakhir adalah qala an-nazim rahimallahu taala tafsiru 25 lazim kullu mukallafin fa haqiq wa tanim. Nabi-nabi dan rasul ini yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal itu ngaran-ngarannya itu ada 25 ekor. Ini yang tersebut yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Siapakah 25 nabi dan rasul? Ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta halal minta ridha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.